Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata pelajaran Bahasa Indonesia di tema 8. Sebelum kita masuki mata pelajaran Bahasa Indonesia, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita selalu dalam kebaikan, kesehatan dan keselamatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adapun tujuan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita akan mengenal tentang berbagai macam cerita fiksi. Sebelumnya kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Ya, cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, sengaja dikarang oleh masyarakat, termasuk karya sastra yang berbentuk prosa. Ada berbagai macam cerita fiksi. Contoh, kalian bisa menyebutkan apa saja? Ya, salah satunya adalah dongeng, itu termasuk cerita fiksi. Cerita itu yang tidak benar-benar terjadi, sengaja dikarang oleh pengarang, tujuannya semata-mata untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Adapun ciri-ciri cerita fiksi, pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, biasanya cerita fiksi itu diberikan bumbu-bumbu tambahan oleh pengarang agar lebih menarik minat pembaca untuk membaca cerita tersebut. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Alur ini maksudnya rentetan cerita. Keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Bahasanya biasanya cenderung santai. Tergantung jenis cerita yang disajikan oleh pengarang. Nah, ternyata untuk membangun sebuah cerita fiksi itu harus terdiri dari beberapa unsur. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang memiliki dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang perlu kalian ingat bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam cerita. Berbeda dengan unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang berada di luar cerita. Untuk unsur intrinsik, cerita fiksi itu sebagai berikut. Yang pertama ada namanya tema. Jadi tema ini termasuk ke dalam unsur intrinsik. Tema itu merupakan gagasan utama dalam sebuah karya sastra. Tema tersirat dalam contoh cerita fiksi secara keseluruhan. Biasanya dengan kita membaca cerita tersebut, kita bisa mengetahui apa tema dari cerita tersebut. Kedua adalah tokoh. Tokoh ini termasuk pelaku yang diceritakan oleh pengarang. Pemeran dalam cerita tersebut bisa kita sebut seperti itu. Biasanya terdapat dua macam tokoh dalam contoh cerita fiksi, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh dalam cerita juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Jadi dari cerita itu kita bisa mengetahui apa pesan, amanat dan moral dari cara perilaku itu membawa diri di cerita tersebut dan bagaimana pelaku itu atau pemeran dalam cerita itu berbicara dengan lawan mainnya. Atau kita bisa memperhatikan apa sih amanat dan moralnya dengan cara kita memahami dialog yang terjadi antar pemeran dalam cerita tersebut. Tokoh dalam cerita terbagi menjadi dua. Kalian sudah tahu ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Selanjutnya, apa sih pengertian tokoh utama? Tokoh utama itu adalah tokoh yang memiliki peran dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita ini. Ustazah yakin kalian sudah bisa memahami. Pokoknya setiap siapa yang selalu diceritakan di tokoh tersebut berarti itu adalah termasuk tokoh utama. Berbeda dengan tokoh tambahan atau yang disebut dengan tokoh sampingan, tokoh ini biasanya dimunculkan sesekali saja atau beberapa kali dalam cerita, tidak ditampilkan secara terus-menerus. Nah, adapun jenis tokoh berdasarkan sifatnya juga terbagi dua. Ada namanya tokoh protagonis, adalah tokoh yang memiliki pemeran baik
dan penyelesai konflik. Biasanya kan dalam tokoh itu memang terdapat dua sifat, ada yang kadang baik, ada yang jahat. Nah, yang baik itu yang selalu memiliki sifat baik itu adalah disebut dengan tokoh protagonis. Sedangkan tokoh antagonis adalah pemeran jahat yang memiliki sifat tidak baik dalam sebuah konflik atau cerita. Yang ketiga ada alur. Alur ini pengertiannya adalah urutan kejadian dari sebuah cerita fiksi. Misal, di cerita fiksi itu ceritakan mulai dari dia lahir, sampai dia anak-anak, sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Itu disebut dengan alur. Alur ini selalu berhubungan satu sama lain dari awal cerita sampai akhir cerita, dia selalu berhubungan. Alur itu termasuk pokoknya urutan kejadian dari sebuah cerita fiksi. Misal, di sebuah cerita fiksi contoh kayak Cinderella, kita ambil contoh kayak Cinderella, cerita fiksinya misalnya kayak gini. Dari Cinderella yang awalnya selalu disiksa dengan ibu tirinya, dengan saudara tirinya, sampai dia bertemu dengan seorang pangeran. Nah, itu termasuk alurnya karena dia selalu menjelaskan urutan rentetan cerita dari sebuah cerita fiksi. Yang keempat adalah latar. Latar ini termasuk tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Misal, latar juga bisa berupa waktu dan tempat yang digambarkan dalam contoh cerita fiksi. Contoh latar terjadinya peristiwa itu seperti misal, latarnya di sebuah pantai, atau di sebuah rumah tua, di sebuah gedung, di sebuah peternakan, dan sebagainya. Adapun latar waktu misal di cerita itu diceritakan ketika malam hari, ketika pagi hari, ketika siang hari, itu termasuk latar waktu. Yang kelima adalah amanat. Amanat ini artinya pesan pengarang yang terkandung dalam novel, contoh cerita fiksi atau hikmah yang ingin disampaikan. Amanat biasanya bisa kita pahami setelah kita membaca seluruh kejadian di cerita fiksi tersebut. Kita sudah bisa menarik apa amanat atau apa pesan yang terdapat dalam cerita fiksi tersebut. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang mengarang pada saat menguraikan cerita fiksi. Sudut pandang ini biasanya berkaitan erat dengan tokoh utama. Ini misal seperti ini, kayak pengarang di cerita fiksi itu tidak disebutkan secara langsung aku. Misal di sana misalnya disebutkan dulu nama orang, nanti ada diberikan sudut pandang menurut pandangan si ini seperti itu. Untuk sudut pandang ini akan kalian lebih pahami lagi nanti ketika kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, itu lebih jelas lagi untuk dijelaskan sudut pandang dari sebuah cerita. Yang ketujuh adalah konflik. Konflik merupakan masalah yang diangkat dalam sebuah contoh cerita fiksi, kejadian atau masalah yang ada di dalam cerita fiksi tersebut itu disebut dengan konflik. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menuturkan cerita fiksi. Gaya bahasa biasa beraneka ragam. Misalnya gaya bahasa gaul pada cerita cinta anak muda, gaya bahasa resmi, dan pada cerita bergenre sejarah. Bergenre ini atau bercorak sejarah dan sebagainya. Nah, adapun unsur ekstrinsik cerita fiksi, pertama latar belakang penulis. Biasanya dalam cerita fiksi itu dituliskan juga siapa nama penulis, bagaimana riwayat pendidikan penulis, riwayat hidup penulis, karakter dan aliran sastra yang diikutinya. Latar belakang penulis dapat menjadi ciri-ciri cerita fiksi yang khas dari seorang pengarang. Nah, adapun nilai-nilai yang tergandung dalam cerita fiksi bisa menjadi unsur ekstrinsik. Misalnya saja nilai budaya yang diangkat, nilai sosial, agama, dan moralitas, dan sebagainya. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya cerpen. Cerpen itu adalah satu jenis cerita fiksi yang pendek, hanya memaparkan satu masalah utama. Paparan latar baik tempat, waktu, suasana, ataupun lingkungan. Biasanya tidak mendetail. Kebanyakan cerpen fokus pada detail konflik. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Anda bisa menikmati cerpen dari para pengarang ternama di berbagai surat kabar atau buku antologi. Ini biasanya ada di beberapa kayak majalah, itu biasanya ada dituliskan cerpen. Cerpen itu tidak seperti novel. Kalau novel itu bentuknya seperti buku yang halamannya beratus-ratus halaman. Kalau cerpen ini biasanya hanya pada satu halaman atau 2 halaman. Itu namanya cerpen.
Nah, kedua adalah cerbung. Cerbung ini hampir sama dengan cerpen. Berbedanya, kalau cerbung ini merupakan cerita yang selalu disambung. Jadi dia cerita ini ditampilkan tidak langsung tamat dalam misalnya satu halaman. Misal hari ini dulu satu halaman, besok disambung lagi, itu seperti itu. Biasanya juga kita temui dalam sebuah koran atau surat kabar, dan di majalah-majalah juga biasanya ada dituliskan cerita cerbung ini. Nah, yang ketiga adalah novel. Novel ini sangat berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu biasanya pendek, berbeda dengan novel. Novel ini ceritanya sangat panjang, biasanya mengangkat berbagai macam konflik yang berkaitan. Tokoh-tokoh dalam novel juga lebih banyak. Novel yang kita tahu kan banyak sekali. Mungkin ada di antara orang tua kalian atau kakak saudara kalian di rumah yang pencinta novel. Biasanya novel itu halamannya bisa sampai beratus-ratus halaman, bahkan ada novel yang halamannya itu sampai 500 sampai 300 400 gitu, banyak pokoknya. Dan biasanya di dalam novel itu konflik atau masalah yang ditampilkan oleh pengarang itu sangat berbagai macam, sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut butuh berpanjang sekali penjelasannya, pokoknya seperti itu. Nah, roman adalah karya sastra yang mirip dengan novel. Bedanya, roman menceritakan seluruh kisah hidup tokoh utama dari lahir sampai mati, dan kebanyakan bertema percintaan dan kepahlawanan. Yang kelima adalah dongeng. Jenis-jenis cerita fiksi yang terakhir adalah dongeng. Ciri utama dongeng adalah mengangkat ide yang benar-benar hayalan atau fantasi belaka. Banyak sekali dongeng. Kalian pasti pernah membaca berbagai macam contoh dongeng yang ada di sekitar kita. Yang keenam adalah saga atau saga adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesakitan, dan keajaiban seseorang. Beberapa contoh saga adalah Calon Arang, Ciung Wanara, Airlangga, Panji, Semaradana, dan lain-lainnya. Ini yang biasa bercerita tentang bagaimana kesaktian dan keajaiban seseorang. Itu dinamakan dengan saga atau saga. Yang ketujuh adalah mitos. Mitos adalah cerita prosa rakyat tokoh para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain, kayangan, dan dianggap benar-benar terjadi oleh empunya cerita atau penganutnya. Dan fabel merupakan cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia untuk menyampaikan pesan moral terkait perilaku manusia. Yang kesembilan adalah legenda, merupakan cerita rakyat yang dihubungkan dengan contoh sejarah dan dibumbui dengan kesaktian tokoh-tokohnya dan dianggap benar-benar terjadi. Umumnya menceritakan tentang asal mula terbentuknya suatu tempat, misal kayak asal mula terbentuknya Danau Toba, asal mula terjadinya Tangkuban Perahu. Nah, itu termasuk dalam legenda. Kalau fabel tadi menceritakan tentang kehidupan hewan yang seolah-olah mereka berperilaku seperti manusia. Itu perbedaannya. Nah, adapun untuk tugas bahasa Indonesia, di tugas bahasa Indonesia ini di tema 8 itu ada 2, karena memang KD-nya di situ ada 2, ada 4.9, ada 4.10. Tugas pertama di halaman 130. Kalian silakan baca cerita yang Ustazah tampilkan di rangkuman ini. Ada yang pertama legenda Gunung Bromo, legenda Telaga Bidadari, cerita rakyat bawang merah bawang putih, cerita rakyat si penakluk Raja Wali, dan cerita rakyat Lutung Kasarung. Nah, ketika kalian selesai membaca kelima cerita tersebut, kalian silakan tentukan apa judul-judul ceritanya. Silakan tuliskan di tabel yang sudah disediakan. Siapa saja tokoh dalam cerita, misal yang pertama legenda Gunung Bromo, tokohnya siapa aja, terus sifat tokoh dalam cerita tersebut apa aja, misal si A sifatnya seperti ini, si B sifatnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalian tulis inti cerita atau ringkasan cerita di tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, tugas kedua untuk bahasa Indonesia itu silakan buka halaman 145 sampai 146. Berdasarkan penjelasan tentang tokoh dan jenisnya, diskusikan bersama teman atau orang tuamu yang ada di rumah tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas.
Cerita nelayan dan ikan mas ini silakan buka di halaman 141 dan 143. Setelah kalian membaca cerita tersebut, selanjutnya berdasarkan perannya, tulislah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita nelayan dan ikan mas. Kalian sudah tahu pengertian apa itu tokoh protagonis dan apa itu tokoh antagonis. Tadi sudah dijelaskan bahwa tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak yang baik. Biasanya tokoh protagonis ini adalah tokoh-tokoh yang menyelesaikan konflik dalam cerita. Berbeda dengan tokoh antagonis ini bisa kita sebut dengan tokoh yang memiliki watak tidak baik atau jahat, dan biasanya masalah-masalah dalam cerita itu biasanya diciptakan oleh si tokoh antagonis. Demikian dulu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika ada yang tidak kalian pahami, silakan bisa kalian hubungi Ustazah melalui WhatsApp pribadi atau telepon. Terima kasih sebelumnya telah menyaksikan materi rangkuman tema 8 mata pelajaran bahasa Indonesia. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.